tentang ya. Kita tahu kemana sudah belajar tentang ini teori oksigenasi. Sudah, Ibu. Ya. Nah, kita tahu ya, oksigen itu sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Kita tidak bernafas lebih dari 1 menit. Sudah pernah mencoba? Jangan ya. Ya, kita terasa apa? Tidak ini ya. Tidak bisa bernafas secara spontan ya. Ibaratnya kalau orang awam apa? Megap-megap. Ya enggak? Nah, oksigen ini penting sekali untuk kegiatan yang ada di dalam tubuh kita, terutama pada sel otak. Sel otak selama 3 menit kekurangan oksigen itu bisa merusak sel-sel yang ada di dalam otak. Nah, bisa juga menyebabkan kematian, bisa merusak sel, bisa merusak struktur yang ada di dalam otak. Nah, kalau dibiarkan bisa menyebabkan kematian. Kemarin belajar dengan Bu Titi ya teorinya ya, Bu Titi Sapartina. Iya, Ibu. Ya, sudah tahu ya proses pernafasan seperti apa, oksigenasinya seperti apa, sudah ada bayangan ya. Saya hanya mempraktekkan cara memasang atau memberikan terapi oksigen. Tujuan dari pemasangan atau pemberian terapi oksigen ini pastilah untuk menyeimbangkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau misalnya pada pasien sesak nafas, berarti kita harus memenuhi kebutuhan oksigen yang dibutuhkan pada tubuh. Kemudian kita pertahankan kebutuhan oksigen, jangan sampai berkurang. Baru kalau pasien sudah stabil, sudah bisa bernafas spontan, kita bisa melepaskan terapi oksigen. Tetapi itu juga tergantung pada kondisi masing-masing pasien. Nah, pada pemasangan oksigen ini ada dibedakan 2 jenis ya. Ada sistem aliran rendah dan ada oksigen aliran yang tinggi. Nah, biasanya yang kita gunakan adalah aliran yang rendah, di mana ada pembagian macam-macam media yang digunakan untuk memberikan terapi oksigen. Yang pertama adalah nasal kanul yang biasa panjenengan temukan. Ya, biasa dilihat di sinetron-sinetron itu menggunakan nasal kanul ya. Nah, ini adalah nasal kanul. Ya, kalau di sinetron tuh biasanya dipasang di belakang ya. Nah, padahal yang benar adalah seperti ini, karena kalau di belakang malah akan mengganggu fiksasinya nanti. Ya, dicantolkan di kedua telinga. Nah, pada nasal kanul ini aluran yang diberikan sesuai aturan atau sesuai petunjuk dokter adalah 1 hingga 6 liter per menit dengan konsentrasi oksigen sebanyak 44% maksimalnya. Nah, ini digunakan pada pasien yang mengalami takipneu atau sesak nafas. Kok bisa dikatakan sesak nafas? Kita harus tahu dulu berapa rentang normal dari pernafasan manusia dewasa. Berapa? Ada yang tahu? Berapa nilai normal pernafasan pada orang dewasa? Izin menjawab, Ibu. 15 sampai 16 kali per menit. Atau bisa juga 12 sampai 20 kali per menit. Ya, ada yang menyatakan beberapa sumber 12 sampai 20,
kali per menit. Ada yang menyatakan 16 sampai 20 kali per menit. Nah, kalau misalnya di atas rank itu berarti bisa dikatakan takipneo. Karena apa? Posisinya kita harus mencukupi kebutuhan oksigen. Jadi untuk mencukupi kebutuhan oksigen itu kita harus melakukan hiperventilasi. Di mana hiperventilasi ini dengan nafas cepat untuk mengisi seluruh ruangan dengan oksigen, ruangan dalam tubuh dengan oksigen. Dan kita lihat saturasi normal pada orang itu lebih dari 95%. Nah, saya tanya dulu nih, saturasi itu apa? Saturasi adalah kadar oksigen yang ada di dalam darah kita. Nah, kalau misalnya menggunakan analisis gas darah, kita bisa melihat berapa rank normalnya, yaitu sekitar 80 hingga 100 tekanan parsial. Kalau menggunakan oximeter, kita presentasinya lebih dari 95%. Pernah melihat oximeter? Biasanya pada masa pandemi gini, oximeter sangat laris ya. Ya, untuk menilai saturasi. Nah, itu kan menggunakan inframerah. Jadi, fungsi inframerah itu untuk menilai cahaya dari inframerah itu dipantulkan ke dalam tangan kita, baru bisa membaca berapa kadar oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Kalau lebih akurat, yang menggunakan analisa gas darah dengan mengambil sampel darah arteri. Oke. Nah, keuntungan pemasangan nasal kanula ini sangat mudah digunakan ya. Kita lihat sangat mudah sekali, tinggal dimasukkan ke ini ya, telinga kita. Kemudian masih bisa bebas makan dan minum. Kemudian harganya juga lebih murah. Ada Mbak? Sudah pernah melihat nasal kanul? Nasal kanul itu yang seperti ini, yang simpel sekali. Ya, itu kan dipasang. Nah, seperti ini bagian ujungnya. Bagian ujungnya yang nanti disambungkan ke sentral oksigen. Kemudian ini bagian kanulnya yang nanti masuk ke organ hidung kita. Nah, kerugiannya apa? Mudah lepas karena memang ini kedalamannya hanya sekitar 1 cm saja. Biasanya difiksasi. Kalau pakai masker susah. Nah, ini bagian yang talinya untuk memfiksasi ukuran telinga. Jadi kan tiap seseorang beda ya. Kita bisa masukkan. Dan seperti ini ya. Kita masukkan di sini. Sebelum kita masukkan, biasanya kita berikan apa? Jelly untuk melumasi, ya, supaya tidak terjadi iritasi. Ya, ini dimasukkan dengan menggunakan jelly terlebih dahulu. Kalaupun memungkinkan, kita bersihkan dulu area hidung. Area hidung bisa menggunakan kapas lidi. Kapas lidi dibersihkan, baru kita bisa masukkan ini. Masuk ke sini, kemudian ini difiksasi. Ini karena pakai jilbab ya susah. Ini masukin saja seperti ini ya, susah kalau nggak ada probanusnya. Masukkan ini, baru ini difiksasi. Ini ditarik, ini harus cantol kanan kiri ya, terus ini baru ditarik, difiksasi seperti ini. Seperti di gambar. Ada bayangan ya? Bayangan ya, ini transfer. Ya,
memang ada batasannya ya, tiap-tiap kasus pada pasien itu berbeda. Kapan diberikan nasal kanul, kapan diberikan sungkup, kapan diberikan masker non-kritik, kapan diberikan masker yang Ibu, suaranya kecil. nggak jelas ya. Sudah jelas? Sudah. Ya, jadi tiap pasien itu berbeda kasus. Kapan kita menggunakan nasal kanul, kapan kita menggunakan masker sungkup, kemudian masker breathing, non-breathing, itu tergantung dengan kasusnya. Kalau misalnya nasal kanul ini biasa digunakan untuk pasien yang dengan kasus yang ringan, sesak nafas ringan. Misalnya ini indikasinya yaitu saturasi masih di atas 95%. Kalau misalnya pada pasien yang diberikan terapi oksigen yang lama, ini juga bahayanya bisa mengiritasi saluran hidung, karena kita tahu di dalam hidung kita kan ada cairan mukosa. Nah, dengan diberikan oksigen itu kan akan mengering. Itu sebabnya kenapa ketika pemberian oksigen ada humidifier yang gunanya untuk melembabkan. Nah, ini adalah sungkup sederhana. Sungkup sederhana. Nih, contohnya ini. Contohnya seperti ini ya. Sama ini ada lubang-lubang yang digunakan ketika mengeluarkan udara saat ekspirasi. Penggunaannya mudah sekali. Ya, seperti gambar ya. Ini ada lubang seperti yang panjenengan lihat di gambar, ada lubang-lubang di sungkup, di area sungkup yang ketika nanti ekspirasi udara bisa keluar. Kemudian ini ada saluran tabung ini yang untuk mengalirkan oksigen dari tabung oksigen, dari sentralnya. Indikasinya yaitu pasien yang mengalami sesak nafas dengan saturasi di bawah 95%. Tadi ya kita bisa mengukur saturasi menggunakan dengan oximeter, pulse oximeter yang dicepitkan di jari. Pernah melihat ya? Pernah? Oke. Kalau lebih akurat lagi bisa menggunakan analisa gas darah. Ini biasanya pada kasus-kasus yang sesak nafas berat. Keuntungannya, konsentrasi oksigen yang didapatkan itu lebih banyak dibandingkan dengan nasal kanul. Karena pemberiannya juga lebih banyak, yaitu 5-8 liter per menit. Namun ada juga kerugiannya, pasien pasti tidak nyaman ya, karena ada benda asing yang menempel di area muka terutama. Kemudian pasti aktivitas makan dan bicara terganggu karena memang melingkupi area mulut juga, berbeda dengan nasal kanul yang hanya dipasang difiksasi di rongga hidung. Kemudian juga dapat menyebabkan mual muntah ya, karena memang alirannya kan bisa kita hirup lagi ya. Terkadang ini juga memberikan dampak mual. Jika alirannya rendah dapat menyebabkan penumpukan CO2 karena berbeda tadi dengan nasal kanul ya, karena dengan sungkup udara itu akan mengumpul di area sungkup. Jadi ketika udara ekspirasi kita keluarkan, kita tahu bahwa ekspirasi itu mengeluarkan zat karbon dioksida. Ini masih mengumpul di area sungkup. Nah, ini adalah rebreathing mask atau masker. Oke. Nah, rebreathing mask ini ada bagnya, atau ada kantong oksigen yang bisa disambungkan di bawah masker.
Nah, ketika kita ekspirasi, kantongnya itu akan bisa mengembang. Ada bayangan nggak? Ada contohnya. Nah, ini juga ada indikasinya. Jadi, pasien mengalami sesak nafas dan tekanan parsial oksigen yang bisa dinilai dari analisa gas darah itu turun. Kalau normalnya rentang 80 sampai 100. Nah, ini adalah non-rebreathing mass. Oke, coba saya tanya, bedanya rebreathing mass dan non-rebreathing mass apa? Bedanya apa? Nah, kalau non-rebreathing mass, ini kita lihat di gambar ada lubang ya, lubang yang bisa digunakan untuk mengatur udara yang keluar. Nah, kalau misalnya apa namanya non-rebreathing mass ini udara ekspirasi dan inspirasi tidak akan tercampur, tapi sama pada prinsipnya ada kantong oksigennya juga. Oke. Nah, dalam pemberian terapi oksigen ini juga harus diperhatikan ya, karena ada bahaya-bahaya yang bisa disebabkan ketika kita tidak hati-hati atau kita ceroboh dalam melakukan pemberian terapi oksigen. Nah, kita tahu oksigen ini adalah salah satu zat udara yang memang bukan zat pembakar tetapi mudah terbakar. Jadi, sebaiknya ketika kita tahu ada gas O2 di situ, kita hindari api yang bisa muncul di sekitar area. Misalnya merokok, kemudian puntungnya dibuang di area. Nah, itu kan bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Kemudian kita tahu sumber listrik itu ketika terjadi percikan, terjadi konsleting juga bisa menyebabkan ada api. Nah, itu juga ketika ada api, ada oksigen, bisa memercik kebakaran. Kemudian juga bisa mengakibatkan penekanan pusat pernafasan. Ini bila diberikan pada jangka waktu yang lama. Karena pasti berbeda ketika kita bernafas normal tanpa bantuan, tanpa alat, tanpa udara yang masuk sebagai tambahan, itu akan berbeda dengan ketika kita bernafas seperti biasa. Ya, jadi ini juga bisa menyebabkan pola atau struktur gangguan pada pernapasan. Kemudian keracunan oksigen bila terapi diberikan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini juga oksigen itu ada rentang maksimal yang diberikan. Jadi tidak terus-menerus apa-apa langsung diberikan oksigen. Tidak ya, jadi memang ada indikasinya ketika pasien mengalami sesak nafas dan saturasinya di bawah 95%. Nah, kenapa? Karena ada benda asing yang masuk ke dalam rongga hidung, kemudian zat oksigen itu lama-lama juga dapat mengiritasi area mukosa yang ada di dalam hidung. Kemudian juga dapat merusak struktur jaringan yang ada di dalam paru, seperti atelektasis, di mana alveoli tidak bisa berkembang untuk mengisi udara. Kemudian kerusakan surfaktan. Kita tahu surfaktan itu adalah cairan yang digunakan untuk melindungi jaringan yang ada di dalam paru-paru. Kemudian bisa menyebabkan henti nafas juga dan di paru. Ya, kalau misalnya kita juga harus perhatikan pemakaian nasal kanul itu juga harus steril ya, tidak terus satu nasal kanul digunakan oleh beberapa orang, karena kita juga tidak tahu apakah
orang setelah kita, sebelum kita itu terbebas dari penyakit-penyakit misal TBC, penyakit-penyakit saluran pernafasan lain yang bisa ditularkan dari penggunaan nasal kanul. Nah, apa saja yang dipersiapkan ketika kita melakukan oksigenasi? Nah, yang pertama pasti ya, tabung oksigen. Kemudian humidifier yang nantinya akan diisi oleh air steril atau DTT. Nah, kalau misalnya pada tabung oksigen seperti ini ya. Nah, di sini ada tulisan water level. Jadi ada takaran berapa air yang harus kita masukkan ketika akan memberikan terapi oksigenasi. Ada batasannya. Jadi panjenengan tidak perlu mengukur berapa yang harus saya berikan. Nah, ketika air ini habis, harus segera diberikan lagi. Jangan sampai ini habis karena humidifier fungsinya untuk melembabkan. Ya, kalau misalnya air yang ada di sini habis, fungsinya akan berkurang. Tidak bisa melembabkan lagi ya, akan kering malahan. Ya, paham ya? Kemudian flow meter. Flow meter di sini untuk mengukur berapa aliran oksigen yang diberikan. Kemudian kuning plester, dan plester gunanya untuk fiksasi. Kemudian vaselin atau jelly, biasa digunakan untuk nasal kanul. Kemudian water for irrigation, ini adalah biasa diberikan aquades atau cairan DTT, air steril. Intinya adalah air steril. Kemudian handscoon dan nasal kanul misal. Nah, ini ya gambarnya flow meter. Flow meter digunakan untuk mengatur dosis pemberian oksigen yang dibutuhkan oleh pasien. Tidak bisa saya lepas flow meternya. Ada bayangan ya? Pernah melihat tabung oksigen ya? Ya. Kemudian regulator berfungsi untuk mengatur besarnya tekanan kerja pada tabung oksigen itu. Nah, ini nasal kanul, kemudian humidifier ini yang tadi saya berikan gambarnya ya. Ya, ini humidifier. Kalau yang digambar ini biasanya humidifier yang ada di dinding itu oksigen. Nah, ini kan kadang di rumah sakit sudah masing-masing kamar itu sudah ada dialiri oksigen. Jadi tanpa menggunakan tabung oksigen itu juga bisa. Nah, ini adalah beberapa tahap keselamatan kerja yang harus panjenengan patuhi dulu. Yang pada intinya panjenengan harus berhati-hati ya. Tadi bahaya dari penggunaan atau pemberian terapi oksigen bisa menyebabkan kebakaran, kemudian bisa merusak struktur jaringan yang ada di paru-paru apabila pemakaian terlalu lama. Kemudian juga tadi bisa menyebabkan iritasi pada area mukosa tentunya. Nah, penggunaan atau persiapan alat kita juga harus ergonomis dan sistematis, dalam arti alat itu tidak jauh dari sang perawat atau pemberi terapi. Jadi harus disiapkan betul-betul yang dekat ergonomis dengan pasien dan perawat. Nah, apabila menggunakan air steril dari air rebusan, nah air panas ini juga hindarkan dari tumpahan-tumpahan yang bisa mengenai pasien. Nah, yang pertama adalah tahap prainteraksi. Kita tahu ketika mau memberikan tindakan kepada pasien, kita harus mempersiapkan alat, kemudian harus menyiapkan alat itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian tahap orientasi. Kita mulai untuk memberikan penjelasan kepada pasien apa saja yang akan kita berikan, tujuan dari prosedur itu apa. Kemudian tahap interaksi atau fase bekerja, kita mulai memberikan tindakan. Tahap evaluasi, ketika sudah diberikan oksigen, apa yang dirasakan oleh pasien, apakah bisa bernafas dengan baik, apakah malah merasa tidak nyaman. Kemudian jangan lupa tahap dokumentasi. Kalau kita misalnya di rumah sakit, apapun itu, terapi sekecil apapun, misalnya AF infus, kemudian mencabut kateter, AF kateter, itu semua harus didokumentasikan.
Bukan kita menganggap itu hal sepele wong sudah mau pulang, tetapi ketika itu tidak terdokumentasi, itu bisa disalahgunakan. Ada yang mau tanya sampai sini? Belum? Nah, ini prosedur pelaksanaannya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ya, pada intinya panjenengan juga harus menerapkan pencegahan infeksi. Salah satunya yaitu dengan mencuci tangan 7 langkah menggunakan sabun. Kemudian mengatur posisi pasien semi fowler. Kalau semi fowler berarti berapa derajatnya kemiringan? Berapa? 15 hingga 45 derajat. Kalau posisi fowler dengan derajat 45 hingga 90 derajat. Ya, ini memang posisinya yang digunakan untuk memberikan kemudahan pasien ketika mengalami gangguan pernafasan, memberikan kenyamanan pada pasien yang mengalami gangguan pernafasan. Ini adalah semi-fowler ya. Semi-fowler kita bisa posisikan pasien seperti ini dengan setengah duduk ya, derajatnya tadi 15 hingga 45 derajat. Kemudian kita mengisi tabung humidifier dengan water irrigation. Nah, ini tadi ya, humidifiernya seperti ini. Kita isi sampai batas ada tulisan water level. Nah, kita gunakan Aquades. Aquades atau air DTT. Kemudian hubungkan flow meter dengan tabung oksigen. Kita nggak bisa melihat ya. Itu gambaran. Susah. Nah, gambarnya tadi mana ya? Di sini sebentar. Kalau di ini terlihat nggak, Mbak? Bentar. Susah ya? Susah ya ini ya? Susah melihat ya? Kelihatan nggak? Terlihat Ibu. Ini yang namanya flow meter. Flow meter ini ketika tabung on off-nya dibuka, ini akan bola ininya, bola besinya akan naik ke atas. Saya coba ya. Ini harus dibuka dulu knopnya. Bentar. Kurang kencang sebentar ya. Ada yang di kampus mungkin nanti mau belajar, boleh. Ini kelihatan. Ini namanya flow meter, ini namanya tadi apa? Regulator ya. Ini kalau misalnya dari rekanan, dari pertama datang, ini tidak terpasang seperti ini. Jadi kita membutuhkan teknisi untuk memasang ini menggunakan kunci Inggris biasanya, dipasang seperti ini. Kemudian ini flow meter, ini digunakan untuk melihat berapa dosis yang diberikan. Nah, ini tertulis hingga 15, 1 hingga 15. Ketika ini on off-nya diputar, knopnya diputar seperti ini. Nah, bentar ya, harus dipasang. Harus tangan dua ini, Mbak. Kelihatan enggak? Kelihatan? Kelihatan, Ibu.
Ya, ini ketika diputar, misalnya kita kasih sampai 5 liter. Ini bola yang ada di sini dalam flow meter itu akan bergerak ke arah dosis yang kita tentukan, misal 5 liter per menit. Kemudian tabung yang ada di humidifier, terlihat nggak? Kelihatan nggak, Mbak? Saya nggak kelihatan. Ini terlihat ada gelembung-gelembung. Nah, Lihat, Ibu. ini berarti ada oksigen yang di dalam tabung. Kalau misalnya tabung oksigen tidak berisi oksigen atau oksigennya habis, ini tidak akan muncul gelembung seperti ini. Ya. Kemudian untuk mengecek misal sebelum kita berikan kepada pasien dengan nasal kanul, kita ujung nasal kanul itu bisa kita letakkan di telapak. Apakah udaranya sudah bisa keluar, bisa dirasakan atau tidak. Nah, kita memberikan terapi ini jangan asal ya. Misalnya sesak dikit langsung berikan. Enggak, karena kita tahu tadi dampaknya ya. Dampak pemberian terapi oksigen selain bisa mengiritasi saluran mukosa yang ada di rongga hidung, juga tadi ketika diberikan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan atelektasis. Oke, ada gambaran sampai sini? Ada, Ibu. Apa mungkin sudah pernah ada yang bisa mengoperasikan? Barangkali keluarganya ada yang mendapatkan terapi oksigen, mungkin bisa. Nah, semakin tinggi dosis yang kita berikan, aliran yang kita rasakan di hidung itu juga akan semakin besar. Jadi memang harus disesuaikan. Kalau misalnya hanya sesak nafas ringan, ya jangan diberikan lebih dari 10 liter per menit. Ya, karena ini juga bisa merusak struktur jaringan yang ada di rongga hidung. Ya. Nah, tadi alirkan oksigen sesuai kebutuhan ya. Tadi kebutuhannya ini kalau menggunakan nasal kanul dan kateter kanul, ini aliran yang dibutuhkan sampai maksimal 6 liter per menit dengan konsentrasi maksimal 44% oksigen yang kita dapatkan. Oke. Nah, tadi yang saya jelaskan ya, ketika mau diberikan kepada pasien, jangan langsung dimasukkan. Misal kita bisa mengecek dulu apakah oksigen bisa masuk ke dalam selang kanul atau tidak. Kalau misal menggunakan nasal kanul ya kita cukup letakkan ini di telapak tangan kita seperti ini. Kalau ada udara yang ngeses atau yang keluar berarti oksigennya cukup. Begitu pula dengan penggunaan sungkup. Kita gunakan jelly atau vaselin sebelum memasukkan ujung nasal ke dalam hidung pasien. Gunanya apa? Untuk mencegah iritasi. Karena ini juga benda asing ya, benda asing yang harus masuk ke dalam organ tubuh kita. Terkadang mungkin organ kita itu posisinya tidak lembab atau tidak lunak, sehingga terkadang harus sedikit diginikan, didorong untuk memasukkan. Nah, dorongan ini yang terkadang bisa menyebabkan iritasi atau sedikit luka. Makanya kita gunakan bantuan gel atau vaselin untuk mempermudah itu dan menghindari iritasi. Oke, sudah seperti itu. Ada yang mau ditanyakan?